Yaman dari kelas IF 20A. Di sini saya akan menjelaskan function decomposition. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi pengembangan sistem. Telah diketahui bahwa terdapat beberapa pendekatan di dalam pengembangan sistem informasi. Akan tetapi, bagaimana cara atau metode untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini? Untuk melakukan suatu pengembangan sistem, dibutuhkan suatu metodologi. Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin yang lainnya. Sedangkan metode adalah suatu cara teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi, perlu digunakan suatu metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan ini. Dengan mengikuti metode atau prosedur-prosedur yang diberikan oleh suatu metodologi, maka pengembangan sistem diharapkan akan dapat diselesaikan dengan berhasil. Urutan-urutan prosedur untuk pemecahan masalah ini dikenal dengan istilah algoritma. Pada pertengahan tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, banyak dikembangkan sistem-sistem yang besar. Sistem-sistem yang dikembangkan ini banyak yang dipandang tidak efisien, kurang berhasil, dan bahkan banyak yang gagal. Kegagalan-kegagalan ini disebabkan karena tidak tersedianya teknik pengembangan sistem yang baik. Baru pada awal tahun 1970-an mulai muncul metodologi-metodologi pengembangan sistem informasi yang cukup baik. Sejak itu, banyak usulan-usulan metodologi yang dibuat. Sebagian besar dari metodologi yang dibuat dimaksudkan hanya untuk tahap desain sistem saja, akan tetapi banyak juga yang dapat digunakan untuk tahap analisis sistem. Metodologi pengembangan sistem yang ada biasanya dibuat atau diusulkan oleh para penulis buku, penelitian, system house, konsultan-konsultan, atau pabrik-pabrik perangkat lunak. Metodologi yang dibuat oleh sistem house dan pabrik perangkat lunak umumnya tersedia secara komersial dalam bentuk paket program. Metodologi ini diklasifikasikan sebagai preskriptif metodologis. Lebih lanjut, klasifikasi dari metodologi yang ada dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu metodologi pemecahan fungsional, metodologi orientasi data, dan perspektif metodologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang functional decomposition methodologies. Metodologis ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan diterapkan. Yang termasuk ke dalam metodologi ini adalah 1. Hypo, hierarchy plus input, proses, dan output. Yang kedua, stepwise refinement atau interactive stepwise refinement. Yang ketiga, information hiding. Hypo, teknik pendokumentasikan program yang menggambarkan alur-alur atau sistem kerja program yang telah dirancang dan didukung oleh IBM. Stepwise refinement yaitu strategi perancangan secara top-down, atas bawah, yang dikembangkan oleh Nikias Wirth. Dan information hiding menyembunyikan atribut suatu objek dari objek lain, atau encapsulation adalah menyembunyikan metode suatu objek dari objek lain. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Terima kasih. Jika suara saya terlalu kecepatan, bisa dibaca teksnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana Kamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang data flow approach.
Setelah mendengar kata data flow approach, pasti kita bertanya-tanya, apa sih data flow approach itu? Apa sih fungsinya? Ada berapa jenisnya? Dan bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, pengertian dari data flow approach. Data flow approach, atau disebut juga data flow diagram, adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow approach, menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Penggunaan data flow approach banyak digunakan untuk membantu para pengembang aplikasi, khususnya dalam sistem pembuatan sistem informasi. Selanjutnya, fungsi dari data flow approach. Yang pertama, menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan data flow approach, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual simple dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Yaitu fungsi kedua dari DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Yang ketiga, perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian lebih detail dari diagram alir data tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis dari diagram. Yang pertama, diagram level 0 atau diagram konteks. Diagram konteks atau diagram level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap prosesnya yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Yang kedua, diagram level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, diagram level 2. Diagram level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Selanjutnya, cara membuat data flow approach. Yang pertama, data store harus diproses. Pertama, yang perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai keluaran atau output. Yang kedua, menentukan jumlah input dan output. Kedua, setiap DVD atau data flow diagram setidaknya mempunyai satu inputan atau satu keluaran, dikarenakan diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. Yang ketiga, hubungan pada data store. Ketiga, setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data masuk menuju sistem. Yang terakhir, letak posisi proses. Aturan terakhir, setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Terakhir, kesimpulannya, data flow approach terdiri dari 3 jenis, yaitu diagram level 0 atau konteks, level 1, dan level 2.
Untuk membuat diagram alir data yang baik, Anda perlu untuk menambahkan data store dan mendefinisikan jumlah input dan output secara eksplisit dengan proses relasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Object Oriented OOP atau Object Oriented merupakan konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objek. Tujuan dari OOP diciptakan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Contoh mobil. Mobil adalah sebuah objek. Mobil itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, ban, setir, jok mobil, dan lain-lain. Mobil sebagai objek yang terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program, sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Konsep dasar Object Oriented Programming. Yang pertama, objek. Yang kedua, class. Yang ketiga, abstraction. Yang keempat, encapsulation. Yang kelima, inheritance. Yang keenam, polymorphism. Yang pertama, objek, yaitu suatu cara untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program komputer. Yang kedua, kelas, yaitu cetak biru, rancangan atau prototipe atau template dari objek. Yang ketiga, abstraction, yaitu proses menyembunyikan detail implementasi dengan hanya menampilkan fungsionalitas kepada pengguna. Yang keempat, encapsulation, yaitu pembungkus. Pembungkus di sini dimaksudkan untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Yang kelima, inheritance, yaitu pewarisan yang artinya sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Yang keenam, polymorphism, yaitu kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Bahasa OOP yang sering digunakan. Yang pertama, Java, yaitu salah satu bahasa resmi pemrograman yang digunakan untuk pengembangan sistem Android. Yang kedua, Python, yaitu pemrograman yang digunakan sebagai bahasa tujuan mereka. Python ini penting untuk pembelajaran mesin dan ilmu data. Yang ketiga, C++, yaitu seluruh sistem operasi ditulis menggunakan kombinasi C dan C++. C++ digunakan oleh beberapa pengembang besar seperti Chrome, Firefox, dan Safari. Yang keempat, C#, yaitu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft pada 2000 silam. Tujuannya untuk mengembangkan aplikasi desktop dan web sehingga bahasa C# begitu populer. C# juga biasa digunakan untuk membuat game. Terakhir, Ruby, yaitu OOP yang bisa digunakan di berbagai platform. Ruby digunakan untuk membuat pemrograman di bidang analisis data, pembuatan prototipe, dan pembuktian konsep.